Baik, mungkin karena yang di belakang nggak jelas melihat ke depan, saya akan bacakan ya dari kejatuhan Adam sampai ya, ya, sampai kepada langit yang baru dan bumi yang baru. Ya, di sini tahun 4000 sebelum Masehi itu adalah tahun kejatuhan Adam dalam dosa. Tahun 4000 sebelum Masehi, terus Nuh tahun 3000. Nuh itu tahun 3000. Abraham tahun 2000. Oke. Daud tahun 1000. Yesus tahun 4 sebelum Masehi. Roma Katolik tahun 590 Masehi. Ya, Roma Katolik tahun 590 Masehi. Terus Ortodoks Yunani. Ortodoks Yunani tahun 1054 Masehi. Ya, dari sini semua sudah Masehi. Ortodoks Yunani tahun 1054. Reformasi tahun 1517. Reformasi tahun 1517. Dan saat ini tahun 2011. Dan setelah itu ya 2012. Dan setelah itu akan ada pengangkatan. Yesus akan datang di angkasa, tapi dia tidak akan menginjakan kakinya di bumi ini. Dia hanya akan menampakkan diri di angkasa. Ya, di awan-awan. Itu disebut dengan pengangkatan. Dan setelah pengangkatan di dunia ini akan terjadi 7 tahun masa kesusahan. Iya, 7 tahun masa kesusahan setelah pengangkatan ya. Setelah pengangkatan akan terjadi di bumi ini 7 tahun masa kesusahan. Tentang pengangkatan kita bisa temukan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17 dan juga Wahyu pasal 7 ayat 9. Ini berbicara tentang pengangkatan ayat-ayat Alkitab ini. 1 Tesalonika 4 ayat 6 ayat 16 sampai 17 dan Wahyu pasal 7 ayat 9. Dan setelah pengangkatan akan terjadi di bumi ini 7 tahun masa kesusahan. Itu kita bisa temukan dalam Daniel. Daniel pasal 9 ayat 27. Itu berbicara tentang 7 tahun masa kesusahan. Dan itu juga disebut dengan dunia ini akan ada perang dunia ketiga. Dan setelah berakhir 7 tahun masa kesusahan ini akan ada perjamuan kawin. Ini sebenarnya ini termasuk di sini ketika pengangkatan akan ada perjamuan kawin di angkasa. Dan setelah 7 tahun masa kesusahan ini berakhir, Yesus akan datang kedua kali. Perjamuan kawin itu kita bisa temukan dalam Wahyu pasal 19 ayat 1 sampai 10. Iya, perjamuan kawin Wahyu 19 ayat 1 sampai 10. Dan setelah itu Yesus akan datang ke dunia ini. Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai 16. Wahyu 19 ayat 11 sampai 16. Dan pada waktu ini iblis atau Satan akan dilempar ke jurang maut. Iblis atau Satan akan dilemparkan ke jurang maut. Ayat pendukung Wahyu 19 ayat 19 sampai Wahyu pasal 20 ayat 3. Ya, Wahyu 19 ayat 19 sampai dengan Wahyu pasal 20 ayat 3. Ya, hanya iblis saja yang akan dilemparkan ke jurang maut. Iya, hanya setan saja, iblis saja yang akan dimasukkan atau dilemparkan ke jurang maut. Tetapi pengikutnya atau roh-roh jahat, mereka enggak dilemparkan ke jurang maut. Mereka masih ada di dunia ini. Dan setelah setan dilemparkan ke jurang maut, akan ada kerajaan 1000 tahun.
Ya, kerajaan 1000 tahun. Ayat pendukung Wahyu pasal 20 ayat 4 sampai 6. Ya, Wahyu pasal 20 ayat 4 sampai 6 dan Yesaya 65 ayat 17 sampai 25. Yesaya 65 ayat 17 sampai 25. Dan setelah kerajaan 1000 tahun ini berakhir, setan akan dibebaskan lagi dari jurang maut. Ayat pendukungnya Wahyu 20 ayat 7. Wahyu 20 ayat 7. Dan pada masa ini akan ada masa penuaian akhir di bumi ini. Dan pada saat yang sama akan terjadi perang dunia keempat. Ya, perang dunia keempat. Ayat pendukungnya Wahyu pasal 20 ayat 8 sampai 9. Wahyu pasal 20 ayat 8 sampai 9. Dan setelah itu iblis dan pengikutnya akan dilemparkan ke lautan api. Ya, tadinya di jurang maut ya. Setelah dilepaskan dari jurang maut, iblis akan dilemparkan ke lautan api. Ayat pendukung Wahyu 20 ayat 10. Wahyu 20 ayat 10. Dan setelah itu akan ada penghakiman. Wahyu 20 ayat 11 sampai 12. Wahyu 20 ayat 11 sampai 12. Iya. Jadi di dalam Alkitab ada dua macam kematian. Yaitu kematian pertama. Ayat pendukungnya Ibrani 9 ayat 27. Ya, Ibrani 9 ayat 27. Jadi, setelah manusia meninggal, mereka yang tidak percaya kepada Yesus, mereka akan masuk ke abyss atau jurang maut. Ini disebut dengan kematian yang pertama. Ya, dan setelah itu sudah dijelaskan kemarin ada 3 tingkatan surga ya. Itu dalam Kejadian 1:1 Allah menciptakan langit. Tapi di sana itu adalah 3 tingkatan. Langit tingkatan pertama atau surga tingkatan pertama yaitu bumi ini, dan surga tingkatan kedua itu atmosfer galaksi, dan surga tingkatan yang ketiga atau Firdaus. Jadi letaknya abyss ini atau jurang maut itu di bawah permukaan bumi ini. Abyss, jurang maut di bawah permukaan bumi ini. Jadi ketika orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus meninggal, mereka akan masuk ke abyss atau jurang maut. Ini disebut dengan. Jadi ketika orang yang tidak percaya kepada Yesus meninggal, mereka akan masuk ke abyss atau jurang maut. Ini disebut dengan kematian yang pertama. Ibrani 9 ayat 27. Ya, ini adalah kematian yang pertama. Tetapi pada waktu penghakiman, mereka akan dibangkitkan kembali, yaitu Yohanes 5 ayat 29. Ini adalah kebangkitan untuk penghakiman. Yohanes 5 ayat 29. Dan pada waktu penghakiman ini, orang-orang yang tidak percaya Yesus tadi yang berada di jurang maut, mereka akan dipindahkan ke lautan api atau neraka. Jadi berbeda ya, jurang maut dan lautan api atau neraka itu berbeda. Jadi ketika orang yang tidak percaya kepada Yesus meninggal, mereka akan masuk ke jurang maut. Dan setelah itu pada waktu penghakiman, mereka akan dibangkitkan kembali. Dan setelah itu, mereka akan dipindahkan ke lautan api. Atau disebut dengan neraka. Ini disebut dengan kematian kedua. Ya, kematian kedua. Ayat pendukungnya, Wahyu pasal 20, ayat 13 sampai 15. Wahyu pasal 20, ayat 13 sampai 15, dan Wahyu pasal 21 ayat 8. Wahyu pasal 21 ayat 8. Iya, dan bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus, mereka akan masuk ke langit yang baru dan bumi yang baru dan Yerusalem yang baru. Ya, ayat pendukungnya Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai dengan Wahyu pasal 22 ayat 5. Ya, jadi orang-orang yang percaya kepada Yesus akan dibangkitkan
dan akan masuk ke langit yang baru, bumi yang baru, dan Yerusalem yang baru. Iya. Ya Pak? Masuk kemana gitu ya? Oke. Ya, as you said, those non-Christian, after they die, they will go to abyss. But how about the believers? Where they go? Ya, orang percaya akan masuk ke Firdaus. Di mana Firdaus letaknya? Iya, surga ketiga, surga tingkat ketiga. Iya, kemarin kita belajar bahwa surga tingkat ketiga itu sama dengan Firdaus. Jadi orang-orang yang tidak percaya, orang-orang percaya setelah mereka meninggal, mereka akan masuk ke Firdaus atau surga tingkat ketiga. Ya. Oh, are the believers still face the judgment at the time? Nggak ada lagi penghakiman untuk orang percaya, langsung masuk ke langit yang baru, bumi yang baru, dan Yerusalem yang baru. Iya, kita akan belajar nanti lebih detail. Iya, tolong membuka Alkitab. Iya, tolong membuka Wahyu pasal 19. Kita akan terlebih dahulu membaca bagian perjamuan kawin. Iya, mengenai perjamuan kawin. Ya, jadi kita akan membaca Wahyu pasal 19 mulai ayat 1 sampai ayat 10. Ya, sambil melihat ke depan juga coba melihat ke Alkitab saudara. Ya, saya akan membaca Wahyu pasal 19 dari ayat 1 sampai ayat yang 10. Kemudian daripada itu, aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di surga, katanya, Haleluya! Keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita, sebab benar dan adil segala penghakimannya. Karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu, yang merusakkan bumi dengan percabulannya. Dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata, Haleluya! Ya, asapnya naik sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas tahta itu, dan mereka berkata, Amin, Haleluya. Maka kedengaranlah suatu suara dari tahta itu, Pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guruh yang hebat, katanya, Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, Tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Amin. Over here, it's not all Christians will be here. Ya, jadi pada masa pengangkatan ini tidak semua orang Kristen akan terangkat. It's a special Christians. Ini adalah orang-orang Kristen yang istimewa. It may be you. Ya, mungkin di antara saudara. Because we are here now, if you are good in you evangelize, enrich the peoples in your country. Ya, jika saudara menginjili orang-orang yang belum terjangkau oleh Injil di Indonesia, we are end-time Christians. Ya, kita adalah orang-orang Kristen akhir zaman. There are many unreached tribal people in your country. Ya, ada banyak suku-suku yang belum terjangkau Injil di Indonesia. Many in the small mountains and islands in the there are many unreached people. You are the most unreached people's country in the world today. Iya, ada banyak suku-suku yang belum terjangkau di Indonesia, di pulau-pulau terpencil. Dan Indonesia itu adalah negara di dunia ini yang paling banyak suku yang masih belum dijangkau oleh Injil. If you are just enjoying your Christian life here, hallelujah, not doing any unreached people's evangelism, then you cannot be raptured. Jadi jika saudara hanya menikmati kehidupan Kristen saudara dan tidak pergi memberitakan Injil bagi orang-orang atau suku-suku yang belum dijangkau oleh Injil, maka saudara tidak bisa ambil bagian dalam pengangkatan ini. The purpose of this seminar is to motivate you to be part of this
bless the people. Ya, jadi tujuan dari seminar ini adalah untuk menjadikan kita menjadi orang-orang yang diberkati. I am not here to just to entertain your intellectual information. Ya, jadi saya di sini tidak hanya menyampaikan pengajaran secara intelektual. This seminar cost us a lot of money. Ya, seminar ini menghabiskan banyak uang. You are comfortably sitting and just receiving everything free. Ya, saudara duduk di tempat ini menerima segala sesuatu secara gratis. Why we are coming here? Ya, kenapa kami datang ke tempat ini? Hope that you will be evangelizing those unreached Ya, people. harapan kami adalah Bapak Ibu Saudara akan pergi memberitakan Injil kepada suku-suku yang masih belum dijangkau oleh Injil. Then you are blessed ones. Iya, jadi kalau saudara melakukan ini, saudara adalah orang yang diberkati. Why? Bible says so. Ya, mengapa? Karena Alkitab berkata demikian. You said that at the last two verses said those who participated in this wedding feast there, they are blessed ones. Dikatakan dalam kitab Wahyu bahwa mereka yang ikut dalam perjamuan kawin ini, perjamuan anak domba ini, mereka adalah orang-orang yang diberkati. Why blessed ones? Mengapa diberkati? Orang yang diberkati? Because those here, after they come down with Jesus, they will be leaders in the millennium kingdom. Karena orang-orang yang terangkat ketika Yesus datang di angkasa pada masa kerajaan 1000 tahun, orang-orang Kristen yang terangkat tersebut akan memerintah bersama-sama dengan Yesus pada masa kerajaan 1000 tahun. Not only that, Bukan hanya itu, in the eternal world here, you will be a leader. iya, di dunia yang akan datang atau di langit yang baru, bumi yang baru atau Jerusalem yang baru, saudara akan menjadi pemimpin dalam kerajaan surga. Condition is whether you would evangelize unreached peoples in your country or not. Ya, syaratnya di sini adalah apakah saudara menginjili suku-suku yang belum terjangkau di negara saudara atau tidak. That's why many missionaries are coming to your country. Itu sebabnya ada banyak misionaris yang datang ke Indonesia. Because we know there are many fishes to catch. Ya, karena kami tahu ada banyak ikan-ikan yang perlu ditangkap di Indonesia. Indonesia is a very large fishing pot. Indonesia adalah sebuah negara yang sangat banyak ikan yang perlu ditangkap. There are many fishes to catch. Ya, ada banyak ikan yang perlu dicala di Indonesia. If you don't catch your own fishes, then foreigners will come and take Ya, your jika saudara fishes. sudah menangkap ikan-ikan yang ada di Indonesia, maka orang-orang asing akan datang ke Indonesia dan menangkap ikan-ikan tersebut. Because God's time is limited. Ya, karena waktu Allah sangat terbatas. There are many Indonesian pastors also enjoying their church life Banyak pendeta-pendeta di Indonesia hanya menikmati kehidupan dalam gereja and thinking of their own congregation dan hanya memikirkan and jemaat thinking of a church growth dan hanya memikirkan pertumbuhan gereja. and clapping and hallelujah, hallelujah, Ya, dancing. memuji Tuhan dalam gereja, haleluya, haleluya, dan menari. Still there are many unreached peoples. Tetapi ada banyak masih suku-suku yang belum dijangkau Injil di Indonesia. We pray that you would be a blessed Christians. Ya, doa kami adalah bahwa Bapak Ibu Saudara akan menjadi orang-orang Kristen yang diberkati. Here, after that, Ya, setelah itu, you read it this, verses 11 and 16. ya, kedatangan Yesus yang kedua dalam Wahyu 19 You read it. ayat 11 sampai 16. Saya akan bacakan Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai 16. Chapter 19. Ya, Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai 16. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan menyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Amin. This is the actual second coming of Jesus
he will be coming down after the wedding ceremony. Ya, jadi Wahyu pasal 19 dari ayat 11 sampai 16 ini menjelaskan tentang kedatangan Yesus yang kedua ke dunia ini. Ya, dia akan datang ke dunia ini. Okay? So he appears in the air. Now, actually now here after 7 years, he will be landing his feet down on the land. Ya, jadi ini berbeda ya, pengangkatan dan kedatangan Yesus yang kedua. Pada waktu pengangkatan, Yesus tidak akan menginjakkan kakinya di bumi ini, dia hanya menampakkan diri di awan-awan. Itu disebut dengan pengangkatan. Dan di bumi ini akan terjadi 7 tahun masa kesusahan. Dan setelah 7 tahun masa kesusahan ini berakhir, Yesus akan datang kembali ke dunia ini. Dia akan menginjakkan kakinya di dunia ini dan akan memerintah selama 1000 tahun di dunia ini. Then, before he is landing, Mike and his followers will arrest Ya, Satan. dan sebelum Yesus menginjakkan kakinya di bumi ini, Mikael akan menangkap iblis atau Satan dan dia akan melemparkannya ke jurang maut. Would you read it? Ya, Wahyu pasal 19 through verse 3. ayat 19 sampai dengan Wahyu pasal 20 ayat 3. Saya akan bacakan Wahyu pasal 19 mulai ayat 19 sampai dengan Wahyu pasal 20 ayat 3. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu. Dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Pasal 20 ayat 1. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Amin. Now only Satan will be arrested. Ya, jadi pada waktu ini hanya setan sendiri yang akan ditangkap. For how many years? Selama berapa tahun dia akan dilemparkan di neraka, akan berada di jurang maut? 1000 tahun. Yeah, 1000. 1,000 years. And those, Satan's followers, other small devils and demons, all these will stay in 1,000 years. Ya, jadi pada masa ini semua pengikut setan atau roh-roh jahat mereka tidak akan dilemparkan ke jurang maut. Mereka masih ada di dunia ini atau di angkasa. So this 1,000 years is not a paradise. Jadi kerajaan 1000 tahun ini bukanlah Firdaus. Now, would you write down? Ya, tolong catat. This 1,000 years, people will live up to 1,000 years. Ya, jadi pada masa kerajaan 1000 tahun ini manusia akan bisa hidup sampai umur 1000 tahun. After the 7-year tribulation, after this fire judgment here, you see, Setelah 7 tahun masa kesusahan, God is going to change the living condition again. ya Allah akan mengubah keadaan lingkungan dunia ini. Living condition back to 1,000 years. Ya, kembali ke masa 1000 tahun. Do you remember? When was the 1,000 years time here? Ya, masih ingat kapan waktu 1000 tahun? From the fall of Adam Dari kejatuhan Adam sampai to Noah. Nuh. Dari kejatuhan Adam sampai Nuh. This time people lived 1,000 years. Pada waktu ini manusia bisa hidup sampai umur 1000 tahun. Remember that? Ya, masih ingat? Yeah? After that, all the way, Dan setelah itu, our age now 120. ya, umur manusia menurun sampai pada umur bisa hidup sampai umur 100 tahun saja. Now, after this
7-year tribulation, God is going to give us back to this period. Ya, jadi setelah 7 tahun masa kesusahan ini berakhir, Allah akan memulihkan keadaan dunia ini atau keadaan kita seperti pada masa Adam setelah jatuh dalam dosa, di mana manusia bisa hidup sampai umur 1000 tahun. After this period, then we will go back to original eternal life before the fall of Adam. Ya, dan setelah kerajaan 1000 tahun ini berakhir, kita akan kembali kepada keadaan kita yang semula, yaitu sebelum Adam jatuh dalam dosa, kekekalan. That is this. Yaitulah langit yang baru, bumi yang baru, dan Jerusalem yang baru. Some of the writing, some of people are not writing, then you will forget. Saudara mencatat, tapi beberapa di antara tidak mencatat. Repeat again. Ya, saya akan ulangi. After the 7-year tribulation, Setelah 7 tahun masa kesusahan we berakhir, will have millennium kingdom. akan ada kerajaan 1000 tahun. That is the same as this Ya, period. dan pada masa ini itu sama keadaannya dengan pada masa setelah kejatuhan Adam dalam dosa sampai pada masa Nuh, di mana manusia bisa hidup sampai 1000 tahun. God is going to make this society better living society. Jadi Allah akan mengubah lingkungan dunia ini menjadi lingkungan yang lebih baik pada masa kerajaan 1000 tahun. So people will live up to 1,000 years. Jadi manusia akan bisa hidup pada waktu ini sampai umur 1000 tahun. During this time, Ya, pada waktu ini after the flood, setelah air bah, before the flood, people used to be a vegetarian. ya sebelum air bah terjadi, manusia itu memakan tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman, vegetarian. The Bible says, would you write down? Alkitab menjelaskan ini. I will give you this. Before the fall here, Sebelum kejatuhan Adam in the Garden of Eden, dalam Taman Eden, what kind of food Adam used to eat? ya, apakah yang dimakan oleh Adam pada waktu itu? Makanan mereka, buah, fruit. Huh? Fruit. You write down, I'll give you a Bible verse. You write down. Catat, saya akan memberikan referensi Alkitab. You write down the before the fall. Tolong Write down. Catat, sebelum Before the fall, Adam used to eat this kind of food. ya Adam memakan biji-bijian, ya, biji-bijian. And you open your Bible. Ya. You open your Bible. Alkitab, Chapter 1, Genesis, Kejadian pasal 1 verse 29. ayat 29. You read it. Kejadian pasal 1 ayat 29, berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. It's a seed and fruit. Okay? Ya, kita bisa melihat di sini Adam pada waktu itu makan tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian. Adam used to eat the seed of the tree of life. Ya, Adam Seed. pada waktu ini memakan buah kehidupan, buah pohon kehidupan dan buah pohon kehidupan. Yeah. But after the fall, Tetapi setelah Adam jatuh dalam dosa, chapter 3, pasal 3 menjelaskan verse 18. ayat 18. Read it. Ya, saya akan bacakan. Kejadian 3:18. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. You see, vegetarian Ya, kita bisa melihat di sini setelah itu mereka menjadi vegetarian after the fall. setelah jatuh dalam dosa. So they used to live 1,000 years. Yeah. People who lived in 1,000 years, they used to eat vegetables. Jadi orang-orang yang hidup pada masa ini, pada masa ketika mereka mencapai umur 1000 tahun, makanan mereka adalah tumbuh-tumbuhan atau vegetarian. Not only human, animals too. Ya, bukan hanya manusia tapi juga binatang. Even tigers was a vegetarian. Ya, harimau juga makan rumput. Lions or vegetarians. Ya, singa juga makan rumput, vegetarian. Okay? But after the flood, Tetapi setelah air bah,
chapter 9, Ya, verse dalam Kejadian pasal 9, Genesis chapter 9, verse 3. Kejadian pasal 9 ayat 3, segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. You see, now after the flood, Ya, setelah air bah, God allowed them to eat meat. Allah mengizinkan manusia untuk makan daging. Now we are now eating meat. Ya, jadi saat ini kita juga makan daging. That's why today we will eat meat. Ya, sebabnya hari ini kita juga makan daging. But now, after 7-year Tapi tribulation, setelah 7 tahun masa kesusahan, we will go back 2,000 years again. ya kita akan kembali sama seperti kehidupan 1000 tahun pada masa Adam, di mana Then- mereka hidup sampai 1000 tahun. Then we will no longer eat meat. Dan pada waktu kerajaan 1000 tahun ini kita tidak akan makan daging lagi. We will be a vegetarian. Kita akan menjadi vegetarian kembali. No more chicken. Gak ada lagi ayam, daging ayam. And even animals. Bahkan binatang pun Animals will be a vegetarian. akan menjadi vegetarian. Okay? Are you writing down? Ya, mencatat semua. How do we know? Bagaimana kita tahu? Here, Isaiah. Ya, itu dijelaskan dalam Yesaya pasal 65 You open, ayat 17 sampai 25. Mari kita you buka open Isaiah. ke Yesaya pasal 65 ayat 17 sampai 25. You open that. 65 verses 17 and all the way 25 is the Isaiah saw millennium kingdom. Iya, ini adalah penglihatan Yesaya mengenai kerajaan 1000 tahun. Dalam Yesaya pasal 65 ayat 17 sampai 25. And Jesus told Isaiah, Yesus write mengatakan down kepada Yesaya, millennium kingdom. Okay? ya, About Yesaya, millennium tuliskanlah kingdom. tentang kerajaan 1000 tahun yang akan datang. Would you read verse 20? Ya, saya akan bacakan ayat 20. Read verse 20 first. Ya, ayat 20. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk, sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. In this kingdom, okay, if you die before 100 years old, then you are cursed by God. Jadi pada masa kerajaan 1000 tahun ini dijelaskan dalam firman Tuhan, jika saudara tidak mencapai umur 100 tahun, ya, saudara adalah orang yang dikutuk oleh Allah. This is not the paradise Jadi masa kerajaan 1000 tahun ini bukanlah Firdaus. because you are dying. You are dying. Iya, karena pada masa ini pun manusia masih akan mati. Okay? Now you look at verse 25. Iya, mari kita lihat ayat 25. Read it. Ya, ayat 25. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput, singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus, firman Tuhan. You see? Vegetarians. Ya, jadi kita bisa melihat di sini vegetarian. Just a second. Tolong tunggu. This means this 1,000 years period is equal to this 1,000 years. Ya, jadi ini berarti bahwa kerajaan 1000 tahun di sini ini sama keadaannya dengan keadaan 1000 tahun pada masa setelah Adam jatuh dalam dosa. After this 1,000 years, water judgment. Iya, setelah 1000 tahun apa yang terjadi pada waktu itu? Ada air bah, penghakiman. Then age dropped. Age dropped after water Ya, judgment. dan setelah air bah, umur manusia menurun secara drastis. Over here now fire judgment. 7-year tribulation. Iya, dan pada 7 tahun masa kesusahan ini adalah penghukuman. After the fire judgment, now he's going to give us this 1,000 years back. Ya, jadi setelah api penghukuman ini, Allah akan memulihkan keadaan kita kembali seperti pada keadaan 1000 tahun pada masa Adam. And after this 1,000 years, Setelah kerajaan 1000 tahun, you read it here. setan akan dibebaskan. Read it. Ya, setan akan dibebaskan. You read this. Wahyu pasal 20 ayat 7. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. You see? 1,000 years after, Ya, kita melihat di sini setelah God is going to 1000 tahun, release him from abyss. Allah akan membebaskan iblis dari jurang maut. Then we will have World War IV again. This one.
Iya, dan pada waktu itu di dunia ini akan terjadi perang dunia keempat. Read it. Wahyu pasal 20 ayat 8 sampai 9. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa, maksudnya ia di sini adalah iblis, pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. So write down Magog. Iya, tolong catat, Magog. Magog is today's Russia. Magog pada hari ini itu adalah Rusia. Ya, Rusia, negara Rusia. Now, Magog, Russia, and those communist is Ya, dan alliances. negara Rusia dan sekutunya yaitu negara-negara komunis. I would say Russia and China, Saya akan mengatakan Rusia dan Cina and also Arabs. dan juga Arab. All these people will be a alliance together. Ya, ketiga negara ini akan bersekutu. And they will fight against Europe, Mereka akan berperang melawan Eropa, America, Amerika, and even Japan, Jepang, even Korea, bahkan Korea juga. all these capitalistic countries, Ya, negara-negara kapitalis, including Israel. ya termasuk negara Israel. In other words, Arab, Muslims, and Israel and Christians. Ya, dengan kata They will lain, fight. peperangan di antara Muslim dan Israel dan juga orang Kristen. So the Muslims, Arabs will be with Soviet Union and China. Ya, jadi Arab, Muslim, Arab mereka akan bersekutu dengan Rusia dan Cina. And Israel and all Christian nations. Dan Israel akan bersekutu dengan negara-negara Kristen. They will fight. Dan mereka akan berperang. That's the last war. Iya, ini adalah peperangan yang terakhir. Number 4 war. Number 4. Iya. Angka 4, Number 4. ya angka 4. Now, why God planned this? Ya, mengapa Allah merencanakan seperti ini? This is God's plan. Ini adalah rencana Allah. Because God revealed this to John. Allah mengungkapkan hal ini kepada Yohanes. So it is God's plan. Jadi ini adalah rencana Allah. And this particular plan, this one was revealed Dan to rencana yang khusus ini Ezekiel. diungkapkan dalam kitab Yehezkiel. So you write down, you put down Ezekiel chapter 38. You write down Ya, here. Yehezkiel pasal 38. 38. Just put down, okay. We will open Ezekiel 38. Ya, mari kita membuka Yehezkiel pasal 38. Let everybody open. Iya, mari kita membuka kitab kita ke Yehezkiel 38 ayat 1 sampai 6. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Gog di tanah Magog, yaitu raja agung negeri Mesek dan Tubal, dan bernubuatlah melawan dia dan katakanlah. Okay. These countries are Russia and Russian alliances. Ya, jadi Gog dan Magog ini adalah negara Rusia dan sekutunya, merujuk kepada negara Rusia dan sekutu. And continue verse 3. Saya akan lanjutkan dalam ayat ketiga. Dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, lihat aku akan menjadi lawanmu, hai Gog, raja agung negeri Mesek dan Tubal. Aku akan menarik engkau dengan mengenakan kelikir pada rahangmu dan membawa engkau keluar beserta seluruh tentaramu, yaitu pasukan berkuda, semuanya berpakaian lengkap, suatu kumpulan orang banyak dengan perisai besar dan kecil,
dan semuanya berpedang di tangannya. Orang Persia, Ethiopia, dan Put menyertai mereka, dan semuanya dengan perisai dan ketopong. Orang Gomer dengan seluruh bala tentaranya, Betogarma dari utara sekali dengan seluruh bala tentaranya, banyak bangsa menyertai engkau. Even Persia there. Ya, bahkan kita bisa melihat di sini negara Persia. What is Persia Ya, Persia itu adalah negara mana hari ini? today? Iran. 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 See, now Iran is now threatening Ya, Israel. kita bisa melihat saat ini Iran mengancam negara Israel. Who is helping Iran today? Ya, siapa yang membantu Iran saat ini? Russia. Ya, negara Rusia. Even Americans try to stop producing nuclear weapon, but the Russia said no. Ya, bahkan Amerika sendiri berusaha untuk menghentikan negara Iran memproduksi nuklir, tetapi negara Rusia mengatakan tidak boleh. Why Iran is producing nuclear? Ya, mengapa negara Iran memproduksi nuklir? Why? Apa alasannya? They want to destroy Israel. Ya, tujuan mereka adalah untuk menghancurkan negara Israel. Israel. But Americans on the side of Israel. Tapi Amerika itu mereka mendukung Israel. Now Israel Prime Minister went to visit America Ya, baru-baru ini Perdana Menteri Israel pergi ke Amerika. about 1 week ago. Ya, sekitar 1 minggu yang lalu. And Israel said, we are going to attack Dan Iran. Israel mengatakan bahwa mereka akan menyerang Iran. And Americans say, don't do that. Dan Amerika menyarankan untuk tidak menyerang. If you do that, it will be a World War III. Ya, karena jika Israel menyerang negara Iran, akan terjadi perang dunia ketiga. In the UN, Iya, di PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, UN security members, ya anggota keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. security committee member, you know how many countries? Iya, saudara tahu berapa jumlah How many? negara yang bergabung dalam PBB? 5 countries. Ya, 5 negara dalam komite. Security committee. Okay? Departemen Keamanan. US Amerika, and China, UK, Inggris, China, Cina, Russia, Rusia, France. dan Prancis. Even one country say no, then they cannot pass the resolution. Jadi jika satu negara di antara 5 negara ini mengatakan tidak, mereka tidak bisa menjalankan resolusi. Yehezkiel, In Ezekiel, verse 7, 8, 7. ya. Yehezkiel 38, verse 7 to 8. Yeah, no. Verses 7 and 8. Two verses. Ya, dari ayat 7 dan 8 dikatakan, bersedialah dan bersiaplah engkau dengan semua kumpulan orang yang menggabungkan diri dengan engkau, dan jadilah pelindung bagi mereka. Sesudah waktu yang lama sekali engkau akan mendapat perintah. Pada hari yang terkemudian engkau akan datang di sebuah negeri yang dibangun kembali sesudah musnah karena perang, dan engkau menjadi suatu bangsa yang dikumpul dari tengah-tengah banyak bangsa di atas gunung-gunung Israel yang telah lama menjadi reruntuhan. Bangsa ini telah dibawa keluar dari tengah bangsa-bangsa, dan mereka semuanya diam dengan aman dan tentram. In other words, here it's Ezekiel told Russia that Russia, you will attack Israel when Israel feels comfortable, the peace. Ya, dengan kata lain, Nabi Yehezkiel menjelaskan di sini bahwa Rusia akan menyerang Israel pada saat mereka merasa aman, pada saat Israel merasa aman. The Israel today is now negotiating with his Arab neighbors to make the peace agreement. Pada saat sekarang ini, negara Israel sedang mengadakan negosiasi dengan negara-negara tetangga di sekitar Israel untuk mengadakan perjanjian damai. Israel had already made a peace agreement with Egypt Ya, Israel telah mengadakan perjanjian damai dengan negara Mesir and Jordan. dan juga Jordan, And now they are working on with Palestine. dan Israel sekarang bergerak untuk mengadakan perdamaian dengan Palestina. So that peace agreement will finish someday. Ya, dan perjanjian damai tersebut ini akan terlaksana suatu saat. And also after that,
and they will have a peace agreement with Syria Dan setelah itu Israel akan mengadakan perjanjian dengan negara Syria, and Saudi Arabia. juga Saudi Arabia, Arab Saudi. When this peace agreement finishes, Ya, dan ketika perjanjian damai ini digenapi, and Israel will be so secured, ya negara Israel akan merasa aman. and then they will say, wow, we have a peace now. Dan mereka berkata, wah sekarang kita merasakan damai. Then he said, verse 8, all of a sudden, Russia and his alliances will attack. Ya, dikatakan dalam ayat 8 di sini, Verse 8. iya, Read it again. sesudah dalam ayat 8 dijelaskan, sesudah waktu yang lama sekali kau akan mendapat perintah, pada hari yang terkemudian engkau akan datang di sebuah negeri yang dibangun kembali, sudah musnah karena perang, dan engkau menuju suatu bangsa yang dikumpul dari tengah-tengah banyak bangsa di atas gunung-gunung Israel yang telah lama menjadi reruntuhan. Bangsa ini telah dibawa keluar dari tengah bangsa-bangsa, dan mereka semuanya diam dengan aman, tentram. Aman, temprang means Aman, what? tentram means peace. Peace. Yeah. Okay? Now, you read verse 14. Ya, kita akan baca ayat 14. Verse 14. Ayat 14. Sebab itu bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada Gog, beginilah firman Tuhan Allah, ketika umat Israel sedang diam dengan aman tentram, pada waktu itulah engkau akan bergerak. Okay, read verse 15. Ayat 15. Dan datang dari tempatmu dari utara sekali, engkau dengan banyak bangsa yang menyertai engkau, mereka semuanya mengendarai kuda, suatu kumpulan yang besar dan suatu pasukan yang kuat. You look at this. Ya, lihat di sini. This is the global planet. Ya, ini adalah dunia ini. Israel is here. Israel berada di sini. Jerusalem is here. Ya, Jerusalem. From Jerusalem, direct north here. Dari Jerusalem ke arah utara, Moscow. itu adalah Moskow, Rusia. The direct north. Iya, itu arah utara. Di utara Israel itu negara Rusia. From Jerusalem, direct north, you go back home and you just look at the map. Ketika saudara melihat di dalam peta, itu posisi Rusia itu berada di utara negara Israel atau Jerusalem. So from Jerusalem, direct north to the far north, that's the Moscow. Ya, jadi dari Yerusalem ke arah utara itu adalah Moskow. It says here. Ya, dikatakan di sini. What verse is it? Ayat berapa tadi? Verse 15. Ayat 15. Read it again. Ya, ayat 15. Dan datang dari tempatmu dari utara sekali, dan engkau dengan banyak bangsa yang menyertai engkau, mereka semuanya mengendarai kuda, suatu kumpulan yang besar dan suatu pasukan yang kuat. Okay? Russians will carry all weapons and armies and weapons and marching down to Israel. Jadi Rusia akan mempersiapkan perlengkapan senjata mereka, dan mereka akan bergerak ke arah Israel. Why? Mengapa? What is the purpose? Apa tujuan mereka? It says in verse 16. Ya, dikatakan di dalam ayat 16, engkau bangkit melawan umatku Israel seperti awan yang menutupi seluruh bumi. Pada hari yang terkemudian akan terjadi hal itu, dan aku akan membawa engkau untuk melawan tanahku, supaya bangsa-bangsa mengenal aku, pada saat aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan mereka, hai Gog. What is the purpose? Ya, apa tujuannya di sini? This World War IV will tell people around the world that, wow, Christian God is Jesus. Iya, jadi perang dunia keempat ini akan menunjukkan kepada dunia bahwa Allah orang Kristen adalah Yesus. And true God is Jesus. Dan Allah yang sesungguhnya adalah Yesus. And Russians will be defeated, Arabs will be defeated, Rusia dan Arab akan dikalahkan, and God is going to secure and save Israel. dan Allah akan melindungi negara Israel. And people will say that, wow, miracle taking place. Iya, dan orang-orang akan mengatakan, wah ini suatu mujizat. And Jesus will appear in sky.
dan Yesus akan menampakkan diri di awan-awan and telling everyone on earth that I am true God. dan menunjukkan kepada orang-orang di dunia ini bahwa Dia adalah Allah yang sesungguhnya. Then many Muslims will kneel down before Jesus. Dan banyak orang Muslim akan berlutut di bawah Yesus. And it will be a final harvest. Dan ini akan menjadi tuaian akhir di bumi ini. That is God's plan. Ini adalah rencana Allah. It is very difficult now to evangelize Muslims, Ya, saat ini sangat susah untuk menginjili saudara kita yang dari seberang. right? Benar? But someday God is going to have a mass evangelism. Tapi suatu saat nanti Allah akan membuka jalan untuk penginjilan secara besar-besaran di dunia ini bagi mereka. But your job is to go out to share the gospel with the unreached peoples in the tribal communities. Ya, tetapi tanggung jawab saudara saat ini adalah pergi memberitakan Injil kepada suku-suku yang masih belum dijangkau Injil saat ini. Tribal peoples are waiting for you. Ya, suku-suku yang belum terjangkau saat ini sedang menantikan saudara. You read verse 23. Iya, saya akan bacakan ayat 23. Verse 23. Ayat 23. Aku akan menunjukkan kebesaranku dan kekudusanku dan menyatakan diriku di hadapan bangsa-bangsa yang banyak dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Would you underline that? Iya, tolong garis bawah. Underline your Bible. Verse 23. Tolong garis bawah ayat 23. In chapter 39, Iya, dan pasal 39. read verses 6 and 7. Ya, ayat 6 dan 7. Saya akan bacakan. Pasal 39 ayat 6 dan 7. Aku mendatangkan api ke atas Magog dan ke atas orang-orang yang diam di daerah pesisir dengan aman tentram, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Dan aku akan menyatakan namaku yang kudus di tengah-tengah umatku Israel, dan aku tidak lagi membiarkan namaku yang kudus dinajiskan, sehingga bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang maha kudus di Israel. Even Israelis had not believed Jesus. Yep. Now Israelis will come to Jesus and all the people around the world. Ya, bahkan Israel sendiri pun saat ini mereka tidak percaya kepada Yesus sebagai Mesias. Tetapi suatu saat nanti mereka akan percaya bahwa Yesus adalah Mesias atau Juru Selamat. When you continue, Ya, verses 21. ayat 21. You 21 all the way to 29. Ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-29 saya akan bacakan. Aku akan membuat kuasa kemuliaanku berlaku atas bangsa-bangsa, dan mereka semua melihat hukuman yang akan kujatuhkan dan melihat tanganku yang akan menghukum mereka. Dan kaum Israel akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka mulai hari itu dan seterusnya. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa karena kesalahannya kaum Israel harus pergi ke dalam pembuangan, dan sebab mereka berubah setia terhadap aku menyembunyikan wajahku terhadap mereka, dan aku menyerahkan mereka ke dalam tangan lawan-lawannya, dan mereka semuanya mati rebah oleh pedang. Selaras dengan kenajisan dan durhaka mereka, kuperlakukan mereka dan kusembunyikan wajahku terhadap mereka. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sekarang aku akan memulihkan keadaan Yakub dan akan menyayangi seluruh kaum Israel, dan cemburuku tidak untuk mempertahankan namaku yang kudus, timbul untuk mempertahankan namaku yang kudus. Mereka akan melupakan noda mereka dan segala ketidaksetiaan mereka yang dilakukannya terhadap aku, kalau mereka sudah diam kembali di tanah mereka dengan aman tenteram, dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Dan kalau aku sudah membawa mereka kembali dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari tanah musuh-musuh mereka, dan pada saat itu aku menunjukkan kekudusanku kepada mereka di hadapan bangsa-bangsa yang banyak, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka yang membawa mereka ke dalam pembuangan di tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka kembali di tanahnya, dan aku tidak membiarkan seorang pun daripadanya tinggal di sana. Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Amin. You don't need my explanations Ya, on this. tidak butuh penjelasan saya mengenai ayat-ayat ini. So this will come here. Ya, jadi masa penuaian akhir dan perang dunia keempat akan terjadi. This is the last harvest. Inilah masa penuaian akhir di bumi ini. Okay. After that, after his harvest, Dan setelah masa he penuaian, is going to arrest Satan and his all followers Allah akan menangkap iblis and put him into pengikutnya
lake of fire. dan melemparkan mereka ke lautan api, That is a hell. yaitu neraka. And after that, Dan setelah itu we will have a judgment. akan ada penghakiman. Who is a judge? Siapakah yang akan menjadi hakim pada waktu itu? Our Jesus. Ya, Yesus. Jesus is a judge. Yesus adalah hakim. Christians will stand before him, but because of covered by the blood, and Jesus will say, okay, he will determine your position. Your position here. Iya, jadi pada waktu penghakiman, orang-orang percaya akan berdiri di hadapan Yesus. Tetapi pada waktu itu mereka, oleh karena darah Yesus yang telah tercurah di atas kayu salib, mereka akan masuk ke langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem yang baru, dan Yesus akan menentukan kedudukan bagi mereka. Because our all behaviors from your birth until your death, all behaviors are recorded in the book of life. Ya, karena seluruh perbuatan kita dari lahir sampai kita meninggal semuanya dicatat di dalam kitab kehidupan. Every your behavior. Ya, setiap perbuatan kita. So according to the book of life, God will determine your position in the kingdom of God. Ya, jadi melalui kitab kehidupan, Allah akan menentukan kedudukan orang-orang percaya pada waktu itu. And also non-Christians. Dan orang-orang yang tidak percaya, He is going to resurrect non-Christians Allah akan membangkitkan mereka from abyss dari abis atau jurang maut. before Jesus. Dan mereka akan berdiri di hadapan Yesus, And He will put them into hell. dan Yesus akan melemparkan mereka ke neraka. Okay? Now, would you read this? Ya, saya akan bacakan Wahyu pasal 20 ayat 11 dan 12. Wahyu pasal 20 ayat 11 dan 12. Ya, saya akan bacakan. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Here John saw that Di sini Yohanes melihat before Jesus, who is a judge, di hadapan Yesus yang adalah hakim, there are two kinds of books. ya ada dua macam buku atau kitab. Okay? One book said a book of life. Yang pertama adalah kitab kehidupan. That is only single book. Ya, ini cuma satu. Single book. It says another book of life. Ya, kitab kehidupan ini cuma satu buku. It's one book. Satu buku. And the other book said books of death. Ya, dan buku yang kedua adalah In your language, kitab lain. books of death. Tapi tidak ditulis di sini kitab kematian ya. Cuma ditulis di sini kitab lain ya. Iya, tidak disebutkan secara pasti dalam kitab Indonesia kitab kematian. Ya, di sini kitab kehidupan. In the Indonesian Bible there is no mention. No, but you have to mention that. Ya, tapi ini sebenarnya menunjuk kepada kitab kematian. It's a books of life. Yeah. Books of death. Iya, kitab kematian. Lebih dari satu, ada kitab lain. Karena di sini katakan lalu dibuka semua kitab. Many books. Many books. Ada banyak kitab. The book of life is one book. Buku kehidupan cuma satu. But books of death are many books. Kitab kematian itu banyak. Why? Mengapa? Because number of God's children are less than Satan Ya, children. karena jumlah anak-anak Allah atau umat percaya itu lebih sedikit dibanding dengan pengikut iblis atau orang yang tidak percaya. This is God's plan. Ini adalah rencana Allah. Why? Mengapa? You know, John saw this book of Revelation AD 95. Ya, Yohanes melihat atau peroleh kitab Wahyu ini pada tahun 95 Masehi. He saw that around here. AD 95, first century. Iya. Yohanes dapatkan pengungkapan kitab Wahyu ini pada tahun
95 sebelum Masehi. 95 Masehi. He saw that around 3,000 years later, God's plan in advance. Ya, jadi di sini Yohanes sudah melihat atau menyaksikan rencana Allah 3000 tahun ke depan. In advance. Iya, sebelumnya. So it is God's plan in advance. Ya, jadi Allah telah merencanakan sebelumnya. See over here, after Jesus said, "You go out and tell people about me." Ya, Yesus mengatakan untuk bagi orang-orang percaya supaya mereka pergi memberitakan tentang Yesus. It took half day until Ya, diperlukan setengah hari pada masa Roman Church, half day. Roma, yaitu pada tahun 500 sebelum Masehi. And it took 1 day until 500 Masehi. Greek. Dan dibutuhkan waktu 1000 tahun sampai pada masa Ortodoks Yunani. So for European evangelism, it took 1 day. Jadi penginjilan di Eropa itu membutuhkan waktu 1 hari atau 1000 tahun. And from Europeans to Asians and Africans and South Central Americans, now it's taking another 1 day. Ya, jadi dari Eropa ke Afrika, Asia itu membutuhkan 1 hari lagi. From all the way here, Iya. before Millennium Kingdom. Iya, sebelum masa kerajaan 1000 tahun. So we are now here. Jadi kita sekarang berada di tahun 2012. Okay? And also, it will take another 1 day. Dan diperlukan 1 hari yang lain to tell the people about Jesus. ya, untuk memberitakan orang-orang lain mengenai Yesus Kristus. That's a harvest period. Ya, ini adalah masa penuaian. It takes 3 days Dan dibutuhkan in 3 hari the God's eyes. di mata Allah. In our eyes, it takes 3,000 years Di mata kita itu membutuhkan waktu 3000 tahun until the final harvest. ya, sampai masa penuaian akhir. Number 3 means what? Angka 3 itu berarti It's God's number, Trinity angka Allah, number. angka Trinitas. So altogether, 4 days preparation. Ya, jadi semuanya membutuhkan waktu 4 hari persiapan. After the fall of Adam, Setelah kejatuhan Adam, God prepared for 4 days Allah mempersiapkan 4 hari that Jesus will come. bahwa Yesus akan datang. After he came, he told his disciples that you go out and tell people about me. Setelah Yesus datang ke dunia ini, dia mengatakan kepada murid-muridnya supaya mereka pergi memberitakan tentang Yesus. How many days it will take? Ya, ada berapa hari dibutuhkan untuk 3 days. 3 days. Ya, 3 hari. Now we are at the end of 3 days. Saat ini kita berada pada akhir God is going to divide masa 3 hari ini. God's children and Satan's children. Dan Allah akan memisahkan anak-anaknya dan pengikut iblis. Why divide in 2 groups Mengapa dibagi ke dalam 2 kelompok? instead of just giving everyone salvation? Daripada memberikan semua orang keselamatan. Paul asked God about that. Ya, Paulus juga bertanya kepada Allah mengenai hal ini. And God said, that is mystery. Dan Allah mengatakan kepada Paulus bahwa itu adalah rahasia. You will not know God's mind with your head. Ya, saudara tidak akan mengerti apa yang ada dalam pikiran Allah. This is what Paul said, this is the mystery of Christ. Ya, Paulus mengatakan bahwa ini adalah rahasia Kristus. Then all non-Christians will go to hell. Ya, dan orang-orang yang tidak percaya mereka akan dilemparkan ke dalam lautan api. And we Christians will go Orang to percaya akan pergi ke heaven. surga. But that is not a simple society, it is a class society. Tapi di surga pada waktu itu adalah bentuk tingkatan, ada tingkatannya bagi orang-orang percaya. When you evangelize those unreached peoples in your country, Saudara menginjili suku-suku yang belum terjangkau di Indonesia, your position will be high. ya kedudukan saudara di surga nantinya akan tinggi.
Once you set up your position, then God will not change your position. It will be eternal position. Dan kedudukan tersebut itu akan kekal, tidak akan berubah-ubah. If you don't do that, Jika saudara tidak melakukan hal if you only take care of your own people, saudara hanya memelihara jemaat saudara, then your position will be low. ya kedudukan saudara di surga nantinya akan rendah. Then it will be eternally your position will be low. Dan itu kedudukan saudara di surga selamanya akan rendah. So that I ask you, please, Ya, saya meminta Bapak Ibu Saudara, tolong please evangelize those unreached peoples. ya tolong membagikan Injil kepada suku-suku yang belum terjangkau. Don't just sit down in your own community. You go out as a missionary. Ya, jangan berdiam saja di tempat saudara, tapi saudara pergi sebagai misionaris. God needs many Indonesian missionaries who are going to enter the unreached people's Ya, Allah area. membutuhkan banyak misionaris dari orang percaya di Indonesia untuk pergi ke suku-suku yang belum dijangkau oleh Injil. If you don't do that, God will bring overseas missionaries to do Ya, that. jika saudara tidak pergi menginjili suku-suku negara saudara, Allah akan mengutus misionaris dari negara-negara lain ke Indonesia. Because overseas missionaries, overseas Christians smelled many fishes in Indonesian fishes. Karena orang-orang Kristen di negara-negara lain, mereka bisa mencium bau ikan-ikan yang begitu banyak di Indonesia. That's why I came here. Itu sebabnya saya datang ke tempat ini. Instead of I go there, I'm gonna train you and motivate you so that you can go Ya, there. karena itu saya datang ke sini untuk mendorong Bapak Ibu Saudara supaya saudara juga pergi memberitakan Injil kepada suku-suku yang belum dijangkau. Because you have same culture, Karena saudara memiliki Same budaya language. yang sama, bahasa yang sama, you can do that. ya saudara bisa melakukan hal tersebut. Foreigners cannot do that. Ya, orang asing susah untuk melakukan penginjilan di Indonesia. So after I train you, motivate you, then Karena itu saya datang ke tempat ini untuk mendorong Bapak Ibu Saudara. God will give me some percentage of your reward. Dan nantinya akan memberikan kepada saya upah dari hasil penginjilan Bapak Ibu Saudara. That is my hope. Ya, itu adalah pengharapan saya. That's why I am investing my time, Karena itu saya menghabiskan waktu saya, my spiritual knowledge, ya pengetahuan rohani saya, money, uang saya, everything. dan segalanya. I have attended seminaries and universities for 22 years. Ya, saya telah mengikuti seminar, setelah menghadiri universitas selama 20 tahun. I had received 5 university degrees. Saya telah menerima 5 degree, gelar dari 5 universitas yang berbeda. God had trained me very strongly Ya, Allah and telah intensively. melatih saya dengan begitu keras. And so I received all the God's revelation here, Saya telah God's menerima kingdom. wahyu dari Allah. So I want to share with you. Dan karena itu saya mau membagikan kepada Bapak Ibu Saudara. God said, you give all these, your knowledge just free to them. Allah mengatakan supaya saya membagikan pengetahuan yang saya miliki kepada Bapak Ibu Saudara. So after you receive it, Dan setelah saudara menerima, you go out and give these free to them. ya saudara juga pergi memberitakan dan menyampaikan kepada orang lain. That's why I'm here. Ya, itu sebabnya kenapa saya ada di tempat ini. We are recording all this. Kita merekam semua pengajaran ini. We will make CDs and give free to every Ya, kita people. akan membuat CD dan akan membagikannya kepada orang-orang. And then we will put in our website. Kami akan menaruh rekaman ini juga di website, So the Indonesians can enter our website and see it. sehingga orang-orang Indonesia juga bisa masuk ke website internet dan bisa melihat pelajaran ini. And we will produce the books. Kami juga akan menerbitkan buku. We will give out the food free. Ya, kami akan buka buku-buku tersebut secara gratis. Someone has to pay for all Tidak this. perlu membayar semua ini. Because the second coming of Jesus is not far away. Ya, karena kedatangan Yesus Kristus sudah dekat. I'm waiting for His coming. Ya, saya sedang menantikan kedatangan Yesus. How about you? Bagaimana dengan saudara? Are you waiting for His coming? Saudara menantikan kedatangan Yesus? Yes. Ya. So I will continue to
teach you more and Ya, more ya, saya akan melanjutkan untuk mengajar Bapak Saudara lebih lagi after the lunch. setelah makan siang. Instead of 4 o'clock, you come back at 3. Iya, jadi kita akan mempercepat waktu kita untuk sesi berikutnya, yaitu pukul 3 kita akan mulai sesi kita setelah makan siang. Do you agree? You want to come back at 3 or 4? Mau datang pukul 3 atau pukul 4? Iya, jam 3. Yeah. Yeah. Iya. Ada pertanyaan? Question? Question? Question. Yeah. Ya, ada pertanyaan? Just a second. Okay, one by one. Satu demi satu. Yeah, okay, you ask question first. Yang pertama, Bapak ini. Jadi tadi dalam Yesaya pasal 65 ayat yang 17 sampai 25. Ini saya 65. Bukan masa sebutan damai, diaplikasikan seperti masa Adam. Iya. Nah, padahal masa Adam itu ada satu kejahatan yang Kain lakukan terhadap Habil, membunuh, bahkan hidup Kain itu memiliki hati yang jahat dalam mempersembahkan kepada Tuhan itu tidak hal yang baik yang digunakan. Nah, padahal di Yesaya 65 itu kan bicara juga tidak ada satu kejahatan dari orang-orang Israel itu pada ayat yang terakhir, yang ke-25 itu. Nah, itu bagaimana? Apakah bisa yang Yesaya diaplikasikan ke kejadian? Persis maksudnya gitu ya. Ya, padahal Use the mic all the time. Adam itu kan tidak sama dengan 1000 tahun pada masa Adam, di mana masa Adam masa kejahatan yang ini kan suatu contoh kejahatan yang ada yang dilakukan oleh Kain. Apakah juga sinkron antara nubuatan yang terdamai dan masa Adam yang Here in Isaiah 65 mentioned before that there will be no evil at this time. But if we compare the time of Adam, at the time Cain killed his younger brother. So how can we compare it? Because he says here there is no more evil. But you say No. No more evil means that evil is Satan. He removed the Satan. Remove only Satan. yes. Small evils are still there. Same as here. During this time, evils were there. It was not paradise. Tell him. Jadi maksud Bapak ini sebenarnya apa yang dimaksud dengan damai di sini? Waktu itu iblis akan diikat, dilemparkan ke neraka pada masa kerajaan 1000 tahun ini. Tetapi pada masa itu pun masih ada kesempatan bagi orang-orang memilih untuk berbuat jahat pada masa kerajaan 1000 tahun ini. Sama seperti pada masa Adam. Iya, jadi pada masa ini bukan Firdaus, orang-orang pun masih bisa memilih untuk berbuat jahat pada masa kerajaan 1000 tahun. Benar, iya, seperti itu. Iya. That's okay. No, not much time. Okay, you are asking too much. Yeah. You are asking too much. Anyway, good questions, always. Baik. Yeah. He is very curious man. Are you a pastor? Tahu, apakah Bapak pendeta yang mengembalakan gereja? Is it a pastor? Yes. Okay, good. Very good. Yeah. Here it again. Yeah, it's the same regarding Isaiah 65. Langit yang baru dan bumi yang baru, padahal Yesaya 11 juga menunjuk pada kerajaan 1000 tahun. Yesaya 11? Ya, Yesaya 11. Yang ini Yesaya 11 ada dan juga raja damai yang akan datang itu sampai ayat 16 dari 1 sampai 16. Yesaya 11 dari 1 sampai 16. Itu kan menunjuk pada kerajaan 1000 tahun. Sedangkan Yesaya 65 itu langit yang baru dan bumi yang baru, ini bagaimana ya? Ini Yesaya pasal 65 ini masih belum langit yang baru dan bumi yang baru. Ya. Ini Yesaya pasal 65 ini adalah masa kerajaan 1000 tahun, bukan? Langit di sini berarti mengenai langit yang baru dan bumi yang baru. What chapter he is talking? Yesaya chapter 11. 11 is nothing to do with this. Ya, pasal 11, Yesaya pasal 11 tidak ada kaitannya dengan kerajaan 1000 tahun ini. Nothing to do with that. Yeah. Only 65. Hanya Yesaya pasal 65 yang berkaitan dengan kerajaan 1000 tahun. Okay? Okay, that's okay. Yeah, don't take too much time about it. Okay, here. Saya mau tanya tentang
He's asking about the tadi kita you said before that Magog is Russia. By the time Israel will be win, but he read in Revelation chapter 13. It says there that believers will be defeated by those unbelievers in Revelation chapter 13. That's a different story. Ini adalah cerita yang berbeda. Yeah, that's a 7-year tribulation story. Yang tadi Bapak sampaikan itu berkaitan dengan 7 tahun masa We are talking about this end here, end. Tapi kita saat ini berbicara tentang kerajaan 1000 tahun. Okay? Tadi yang Bapak sampaikan itu berkaitan dengan 7 tahun masa kesusahan. Okay, over there. Speak loud, speak loud. Dia telah berbicara lebih keras. Kan terkadang terkutuk. Iya. Hah? Gimana itu? Oh, jadi artinya kita ini adalah terkutuk gitu. Tadi dia Bapak itu sudah jelaskan sebenarnya umur yang di bawah 100 itu adalah tanda kutuk gitu ya. Tapi suatu saat nanti kita akan kembali kepada kekekalan. Itulah berkat yang kita alami. Finish? Karena darah Yesus. Iya. She is asking about our age. Okay. Iya, Isaiah 65 verse 20. It says here. What did you say? Bicara tentang langit yang baru dan bumi yang baru, ayat yang keberapa? Ayat 17 ya Pak ya? Oh, in Isaiah 65 verse 17. Ya, Isaiah 65 verse 17 is talking about new earth and new heaven. But you explain here refers to the millennium. Okay. That new heaven and new heaven and new earth is not this new heaven and new earth. Iya, ini ayat ini tidak menunjuk kepada langit yang baru dan bumi yang baru. This new heaven and earth. Pasal 21. God is going to change this living condition. Tapi ini merujuk kepada kerajaan 1000 tahun di mana Allah akan mengubah lingkungan atau keadaan dunia. How do we know? How do we know? How do we know? Verse 20. Iya, dikatakan di ayat 20. People will die at age 100. Iya, orang akan meninggal pada umur 100 tahun. If this one, there will be no dying. Jika ini menunjuk kepada langit yang baru yang disebutkan dalam Wahyu pasal 21, di sana tidak akan ada lagi kematian. Okay? Iya, walaupun menggunakan bahasa langit yang baru, tapi ini menunjuk kepada kerajaan 1000 tahun di mana Allah akan mengubah lingkungan atau keadaan dunia ini, seperti walaupun menggunakan kata langit yang baru, tapi itu tidak merujuk kepada Wahyu pasal 21 tadi. Iya. So when you Ayat read, 20 itu dijelaskan manusia pun nanti akan meninggal pada masa kerajaan 1000 tahun. so after you study all these 7,000 years in a one package, then you can see as you read the Bible that this one belong to where, this one belong to where. It will teach you. Ketika saudara sudah bisa mengerti semua rangkaian apa yang kita bisa jelaskan di depan ini, saudara ketika membaca Alkitab akan bisa membedakan, oh ini masuk ke langit yang baru yang mana atau bagian yang mana, seperti itu. So now we Christians, we should able to see big picture first. Ya, sebagai orang Kristen kita harus lebih dahulu melihat gambar yang besar. What is the city of this city? Apa nama kota ini? Magetan. 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 See, if you want to know Magetan, Jika saudara mau tahu tentang Magetan, kota Magetan, you have to know whole Magetan first. jika saudara mau tahu mengenai seluruh kota Magetan ini, Like a bird's eye view. You look at from birds, looking at whole city first. ya jadi saudara seperti burung melihat dari atas, melihat keseluruhan kota Magetan ini dari atas. Okay?
then you go down to this seminar place. Ya, setelah itu saudara bisa datang ke tempat seminar ini. Then you know, oh, this seminar place locates where some place Jadi saudara akan out tahu of here. di mana letak tempat seminar kita ini di kota Magetan ini, di mana tanya saudara akan tahu setelah saudara sudah tahu secara keseluruhan peta Magetan ini. If you cannot see this big picture, Jika saudara tidak bisa melihat gambaran secara keseluruhan, when people ask you where is this seminar place, ketika orang bertanya kepada saudara di manakah letak dari tempat seminar ini, then it's very hard to explain. ya sangat susah bagi kita untuk menjelaskan. If you don't see this big picture of the Bible, then chances are you are making wrong interpretation. Ya, jadi ketika saudara tidak bisa melihat Alkitab secara keseluruhan, itu ada kemungkinan kita bisa menafsirkan Alkitab secara salah, dengan salah. You understand now? Ya, bisa mengerti? Nah, kita juga sudah mau masuk makan siang, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami berterima kasih untuk pengajaran yang kami dapatkan pada saat siang hari ini. Tuhan, biarlah ini bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi Tuhan biarlah ini membuat hati kami Tuhan lebih menantikan akan kedatangan Yesus dan mempersiapkan diri dalam kami menantikan akan kedatangan Yesus yang kedua dengan memberitakan Injil-Mu Tuhan bagi orang-orang, bagi suku-suku yang belum terjangkau oleh Injil. Terima kasih Tuhan, karena Engkau terus Tuhan memperlengkapi dan mempersiapkan kami sebagai alat-Mu dalam penuaian di akhir zaman ini. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk makanan yang akan kami hadapi saat ini, karena Tuhan memberkati dan menguduskan menjadi kekuatan bagi tubuh kami untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita sudah belajar tentang eskatologi atau akhir zaman. Sekiranya pengajaran ini bukan hanya untuk diri kita, tetapi sebagaimana tugas dan panggilan kita sebagai murid Tuhan Yesus, kita punya mandat untuk mengajar mereka sesuai dengan pengajaran yang baru kita dengar tadi. Saya yakin dan percaya akan ada banyak jiwa yang datang pada Tuhan dan hidup kita akan semakin diberkati. Terima kasih, Tuhan memberkati.